Tanyo baru mampu terjalani kehidupan tanyo untuk beribadah. Harus tanyo tapufui jiwa dan tubuh tanyo dari dosa. Artinya dosa-dosa yang mantengna bak diri tanyo yang golong terampuni, nyokeh yang membelenggu tanyo untuk berbuat taat. Apabila dia merasa diri menteng beban berat dalam berbuat kebaikan, yang kita sadari bahawa jiwa tanyo terbelenggu dengan dosa yang golong ampun. Maka untuk pegelihnya harus betul-betul tanyo tak selesaikan, tak sukses taubat nasuha. Yang pikali tak ber, kalau tak bahas dia jaman. Nah, setelah tanyo karingan untuk berbuat ibadah, dalam kehidupannya, dunianya bermacam ujian-ujian yang tanyo hadapi. Tantangan-tantangan yang tanyo hadapi yang menghalangi tanyo berbuat ibadah. Pertama, godaan dunia. Ketertarikan tanyo terhadap dunia, keindahan-keindahan dunia, fasilitas-fasilitas dunia yang membuat tanyo gadah semangat untuk beribadah. Karena hati tanyo hanya berpikir tentang untuk mencapai dunia-dunia yang hendak miliki. Sehingga tanyo butuh saboh rasa perasaan yang betul, yaitu taikat hati tanyo, tarhom hati tanyo wa akhirat, walaupun tubuh hinai dunia. Hati kedih wa akhirat. Pajan mulai akhirat adalah kematian. Jadi target dan orientasi udip orang beriman adalah kematian. Sukses dalam wati mati, selamat iman dan berada dalam udip yang taat ke Allah. Karena mati yang ged, apabila mati di saat yang sedang dalam hidup kehidupan yang ged. Mati yang buruk apabila tak temukan kematian dalam kondisi udip tanyo yang buruk. Maka perlu ken zuhudnya tanyo hana tertarik kepada dunia. Dunianyo nana tantan. Hana susah dengan hana dunia dan hana terlalu senang dengan dunia. Yang fokus tanyo hanya berpikir masa depan abadi yang dimulai oleh kematian. Maka butuh zuhud. Olehnya apapun cerita hal yang tersulit, termasuk yang sulit dalam terhadapi tanyo ibadah adalah berhubungan dengan makhluk. Makhluknya selalu mengacaukan pikiran dan mengganggu tanyo. Sehingga kesibukan tanyo dengan makhluknya selalu hanya melupakan tanyo akhirat, umat ini. Yang pergaulan, bermasyarakat dan sebagainya. Maka hinan tanyo harus nasabah sikap yang kena dengan uzlah. Uzlah na dua macam. Takoh hubungan total dengan makhluk. Tapi nyan hal yang sulit itu tanyo udip dalam kawar ramai. Maka tanyo harus pandai-pandai memilih dan memilah. Kena uzlah. Silakan bergabung dengan manusianya pada hal-hal yang baik. Jauhi bergabung pada hal-hal yang tidak baik atau tidak beruntung. Baik babah wate.
Baik gaduh poh cakra, gaduh bahas, gaduh macam-macam, sibuk hanampu dia. Dibantit, baik terpengaruh dengan artinya silakan hidup bersama orang yang hidup, tapi hati kita bersama orang yang mati. Yang kelak, syaitan. Dia udah depu, tanya letak, terpengaruh dengan syaitan, tapi tanya hana terasa. Maka tanya harus lawan syaitan. Kiban cara lawan syaitan, tapi kali tak boleh ke. Cuma oleh kat tua, tanya home. Punya kat tua, ya berlah orang koso. Tetap yang tua kerap. Sebab biasa itu yang buat punya anak tak amai tua tu. Tapi punya tak amai, lain-lain Nabi ilmu oleh Allah. Melawan syaitan dengan selalu berzikir, selalu berlindung dari Allah dan menjauhi pintu-pintu syaitan. Jebakan-jebakan syaitan. Jebakan syaitannya macam-macam. Jaidat. Pertama, kesenangan-kesenangan adalah jebakan syaitan. Kesenangan-kesenangan dia. Tengok kadang-kadang hai dirubah pikiran dia. Hai rubah pikiran dia untuk bubuh ibadah. Tetap nak cita-cita dalam hati ingin menyempurnakan ibadah. Yang syaitan kadang-kadang jebak dia ke nitam ibadahnya. Iplemah pulain. Iplemah pulain, pingat pulain. Dia kata duduk kat ingat tu. Itang lagi. Saban lagi. Isah-sah le syaitan dia tengah tak ibadat tak sembahyang kan. Tengah sembahyangnya tingat kena tak pubutnya, tingat kena tak pubut je, tingatnya perlai kena, tingat perlai kedih tengah tak sembahyang kan. Nyai pingat le syaitan. Kepu pertama mengatakan perbagah sembahyang. Mengatakan karat. Sehingga bubek sempurna sembahyang. Atau sampai bersalah tu. Anak pupulih kat ingat tu. Padahal yang petingat je. Si pingat je, pingat. Bayar je. Benar anak petingat tapi kenal. Menanti dalam tengah kehidupannya, macam-macam tingat tu. Malah urutnya, godaan-godaan yang mengingatkan kita nyonya letak yang memudahkan. Dipelemah oleh syaitan, lemah yang galak-galak dia. Ni jebak oleh syaitan. Dia tanya tajak bat toko dah kala-kala dalam toko. Pun hana rencana belum. Tapi pada kala-kala kawat dia karut dah belum. Wate kata belumnya. Kempai tak suap pek. Tanya hana tingat tu. Peng yang tasuknya habis wate dipna batamida. Yang hantar rempek pakai untuk bubuh ibadah batamida ada yang. Pulang duduk kata mutang. Payah tak tamah wate untuk minta dengan bayi utang. Mampajan dia pergi ibadah pada dia. Pokoknya contoh-contoh jaidat. Termasuk lagi orang galak kepada asasil bait. Salah satu je. Pun nanya tak pergi rumah. Tak pergi rumah. Duduk isah oleh syaitan. Kalau rumah, meri bintih so. Ya. Hana mari, hana nyo, hana je. Ipingat nyan mari. Benar. Wate mari duduk na macam-macam. Na yang lagak, na yang kuru lagak, na yang mahai, na murah. Kacok yang mahai. Itu puji, wate cok yang mahai lebih bangkai. Pertama ile batamita pangkainya jamu lebih hotel.
1 juta tak apa habis 5 minit pada beli barang. Tapi pada minta ke 5 minit je. Nyan waktu kita minta tanya. Nak tumai ibadat. Dan je ke ibadat. Haji mudah kata tumai menterkah. Tetapi hana jadi tak pakai untuk akhirat tu. Karena tertarik kenal. Habis waktu. Yang kedua, hendak pergunakan yang lebih baik untuk akhirat dia. Olehnya dia pula elok. Ada fasilitas pula elok. Akhirnya pun habis-habis dia. Mentambung-tambung. Menyawai tablau mari, dia soh mari, batai soh, yang puki bandar soh, kami tak soh. Bangka lewat mu blok-blok, kahalat mari, payah tamah mari. Yang belenggu kehidupan tu. Boh pajan Nabi hana batas. Oh kaji kerana fasilitas, kau model. Kerana model baru. Munyuk tak turut ya be. Akhir jipu yang terjebak tanya di dalam menyempurnakan dunia, lupa menyempurnakan akhirat. Karena kan macam tengah tak pernah peng kena ka sakit anu. Ada ka sakit rod ka boleh peng lagu rod. Yang dia pelajari dalam kehidupan dia. Hitung dipna korban akhirat tu hantar rempek pergunakan kehidupan dunianya untuk mazra'ah akhirat. Lehal. Maka watai lagi ya. Godaan-godaannya yang kibanda lawat. Maka kepegah tu al-mu'min khifatul mu'nah. Orang beriman itu sangat ringan kebutuhan. Kok ringan orang iman? Pakai gaya, igaja yang pelepo, minta ilmu ibadat. Ya kan? Dunianya nana tantan, nana gehon. Hana gak pak memaksa kehendak, dah hana memaksa diri. Yang mudah bila Allah mudah tapi ya korbankan udip kenana. Menyuhana kakana yang korbankan akhirat demi dunia. Maka Nabi ini peringat, jangan engkau masuk dalam persoalan dunia yang melupakan dirimu akan akhirat. Nah hal dunia yang hana manfaat wa akhirat. Silakan danya udip lan dunianya ina yang halal-halal. Tetapi walaupun halal, baik sampai gedanya tersibuki pikiran mengingat, tersibuki tubuh bergerak sehingga lupa masa depan akhirat. Ini yang terjadi terhadap dia. Pudah pegah memangnya pengalaman road. Hai betul talung pegahnya kata pengalaman road betul-betul. Hanya perhatian jelas ya, lebih jelas yang terasa ngata yang dah bahas. Ya kan? Olehnya nafsu. Hai tim tegai-tegai semangat dan selera untuk memperoleh akhirat. Hanya terlalu berat yang diuji oleh Allah. Fahlaji cukup jai. Tapi cukup berapa perasaan? Nada yang jak kena masjid. Dan ni fahla itikaf. Hana yung fahla itikaf ya. Hana tertarik dia. Fahla beribadah. Fahla majlis zikir. Fahla majlis ta'lim. Ilmu. Tak kira ubudnya Nabi Allah. Tapi pakan hana begitu bahagia dia. Saat lagi kan. So yang hana rasa bahagia nafsu. Padahal di saat tersebut yang paling beruntung keinginan ketenangan. Lebih senang kita buat sesuatu yang hana beruntung malah merugikan. Maka hinan kemujahadah melawan nafsu. Kalau dah berhenti. Mai tak ber mentang ke prem tua tak kai.
Buku tu lika kepala buku tu lika. Bahkan karena setiap pengetahuan hana tak amal. Menyata amal ilmu yang kana tetap yang lain pertama man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Kalunyan kabnyan masalah. Natama pula elau. Ekonomi. Ya, kata masalah lah. Itu butuh dia. Ya, kali dia ada. Kali gerah ada. Pula bertanya, nana keluarga. Kai pegah kada, kai pegah awaknya, kai pegah awak je. Ya kan? Duduk kan demikiannya Pak Komite sumber. Sumber penghasilan. Ya, jalan boleh tu sumber untuk masa depan lebih baik. Jadi urau-urau tanya pemberahan betul-betul. Pemberah rezeki. Yang mekat minta pangkai. Olehnya mekat. Yang nablang peluah mu. Yang nak lampu peluah lampu untuk masa depan yang lebih baik. Mahanja ada yang jut tapi beda apa? Baik sampai dua kebutuhan akhirat. Jangan terlalu berlebihan menghabiskan waktu dan pikiran untuk adanya. Oman tanya udik bilang kekurangan, jangan permasalahkan itu. Oi tanya hantaban nganggop, dunia nyan baik tak persaban nganggop, ya tu, tak kalau uyuk dah. Bersyukurlah apa adanya. Dan sikap-sikapnya yang membuat danyo hantu-hantu akhirat. Jadi persoalan rezeki baik gelisah. Tawakal ba Allah. Insya Allah Allah punya cara tersendiri. Hana pugalau dia. Man susah, gede-gede ti susah lah nianyo. Ayo sabar. Yang jelas menyogolom tru ajai han mati dia. Tapi menyokat tru ajai dah tengah tru dah mati. Ya dah tadi. Dia penakut dia. Tegar betul. Paki medih tak tema kaliang tu. Jadi tawakal. Terserahkan urusan pada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Beruntung orang beriman. Tanya orang na nabi itu. Naga kubah ilmu ke katanya ke pangkai. Geperno cara punya masalah rezeki, perkuat tawakal, insya-Allah Allah akan membantu. Yakin mandau. Tapi menyoragu tu nya nak berdoa. Karena dengan keyakinannya Allah nak pedaku katanya pakiban keyakinan tanya terhadap Allah. Itu rahasia Allah. Mantra Nabi ni pernah katanya. Cuma kadang katanya orang beriman, orang Islam. Ada yang cara-cara Nabi ni pernah katanya oleh Nabi yang diwarisi lewat ulama harus terpakai naya. Nyarugo. Gaduh tak mikir dengan kerong kebodohan road. Padahal kan pernah. Orang berimannya aku bahil me. Berhadapan dengan masalah pun beban-beban modalnya sabar, beban, musibah dan sebagainya. Nyen bek tak semikir bek musibah dia. Tak usaha je bek musibah tapi watai kan terjadi tak musibah. Cuma watai nyen pun sabar. Bebannya dengan ketegaran. Hadapi adanya. Hai punya nikmat ya bersyukur. Menanti hatinya butuh ketenangan dalam beribadah. Tanya punya pikiran di tengah galau, ada tak sembahyang nak gapah ni. Yo buku cung hadap Allah hati dah lain. Pakan gaduh tanang atu tak tu kehidupan alam sembahyang.
Tak ada pubere, tak pu. Macam tak nak pupai dalam sembahyangnya. Sehingga gitu. Pengen janji serah Allah cuma dan tauhid. Oh kejadian supaya hati itu tenang. Miliki hati yang rida terhadap qada-qadar Allah. Kiban hati yang rida. Hati yang rida terima saja keputusan Allah walaupun tidak sesuai dengan selera nafsu. Artinya kemampuan tidak mempermasalahkan sesuatu yang bermasalah pada perasaan. Yang butuh kemampuan. Kita yang dalam dunia nyo, kop jai beban dan masalah karena hati tanya ipu masalah. Munyo hati hana ipu masalah hana beban tu. Ya kan? Kemampuan baik pun masalah jangan murnoi. Latihannya ilmu. Boy no meno, munyo kita nyo taken ke kita nyo legop nak sakit hati dia. Ya kan? Sakit hati kan? Kurai hang masalah kan? Nyogolom tak tumai belah. Han dengar tu kan? Urusan pula tu tu tinggal dikeji sampai kan? Ya kan? Namangat hotel yang menandai. Hana mangat kan? Pajan mangat di saat mampu. Hana masalah aku. Hai kau fikir biji sakit dia kau sakit jual kau hantar sakit. Jangan biarkan hati itu bermasalah. Kemampuan tidak mempermasalahkan itulah namanya ridha dengan takdir dan qadar Allah. Hana keluh neo. Hana mengeluh dengan pu yang terjadi terhadap dia. Hadapi mana? Itanyo mesti dengar tajak-jak. Dengar tajak-jak. Iprek leho buat dia tu. Nama masalah? Masalah ke? Ya kan? Man tengah tak beluh lambelang iprek leho, nama masalah. Memang dia kan siap beluh pada masalah ni. Yang je ke masalah orang nak siap. Nyopongkan kata siap bro dan nama masalah ni. Itulah memiliki hati rida qada-qadar. Nya udik yang tenang je. Hana pelai amit talung berbahagia bersenang udik munyo hati hana rida qada-qadar, hati hana sabar, hati hana menyerahkan kepada keputusan Allah. Tidak akan pernah ada kebahagiaan dan ketenangan lah udik. Patih pun rencana hana patih. Baik tapi kita masalah landuyannya tipu takai. Yurung kasih dan saya fikir tipu ke masalah. Hana kebutuhan. Yang fikir aja iro kunyo karena kebutuhan yang kabeh sapuan masalah. Pak ni omna. Kita yang buat orang kaya, kok jai masalah lain. Stres. Modal untuk menghadapi semua masalah itu sabar, ridha qada-qadar, serahkan keputusan Allah. Di saat kemampuannya, danyohan tersiksa oleh dunia. Target di akhirat, nonya dah perlu selesai tak guys? Pada saatnya akan selesai.